Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali. Kita percaya bahwa masih ada kesempatan, masih ada harapan ketika hari-hari ini boleh kita lalui, bukan dengan kekuatan atau kehebatan diri kita sendiri, tetapi karena penyertaan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Kami mau menggunakan mulut kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
percaya bahwa setiap langkah kami tidak sendirian, karena punya Engkau yang selalu menyertai dan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melewati hari-hari kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang hamba ucapkan, apa yang hamba pikirkan, apa yang timbul dalam hati hamba, itu semua semata untuk menyenangkan hati Tuhan, dan untuk semata Tuhan memberikan, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang dikurangi maupun dilebih, semuanya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita boleh bertemu kembali di mana masih suasana mudik, suasana lebaran ya. Saya yakin juga saudara juga pasti ya mengikuti hari raya, hari besarnya ya. Karena ini sudah menjadi suatu tradisi ya untuk orang Indonesia. Dan pastinya jalanan ya macet ya, tetapi saya mau ingatkan saudara untuk hati-hati di jalan ya, bersabarlah ya, dan jangan ngebut ya, karena keselamatan itu penting ya, nyawa itu penting. Jadi kalau memang rasa capek atau ngantuk bisa beristirahat sebentar. Dan hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang terambil di 1 Filemon ayat yang ke-8 sampai selesai ya. Judulnya adalah permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia aku suruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus dengan percaya kepada ketaatanmu. Kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan. Di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa seorang ya, di sini kitab ini memberitahukan kita tentang Onesimus ya. Onesimus ini adalah budak dari Filemon yang melarikan diri dan akhirnya bertemu dengan Paulus ya. Paulus tidak menganggap Onesimus ini adalah budak yang tidak ada nilainya. Jadi oleh karena itu dia mengirim surat kepada Filemon dan meminta kepadanya untuk menerima Onesimus ya kembali.
tetapi Filemon juga harus menerimanya sebagai saudara, bukan sebagai budak ya. Di sini firman Tuhan kalau dalam kehidupan sehari-hari menjelaskan bahwa kita ini sebagai manusia ya. Kalau di hadapan manusia itu kadang suka dibeda-bedakan ya. Padahal firman Tuhan berkata ya, bahkan dari kisah ini ya, firman Tuhan ini ya dari seorang budak dan diangkat yang menjadi saudara ya. Mungkin karena jabatan, karena kedudukan, kita seringkali suka memilih-milih dalam berteman ya. Bisa ketika kita ada di suatu perusahaan atau suatu kantor ya, terus pasti ada ya kedudukannya, ada yang di bagian staff, ada yang di bagian office, front, ada juga di bagian bersih-bersih ya saudara. Ketika kita di dunia pasti akan menemukan posisi-posisi kedudukan dalam suatu perusahaan. Nah, itu saja sudah berbeda ya, berbeda, dan akhirnya pun kita juga memilih-milih teman ya, memilih-milih teman karena kita merasa berbeda. Mungkin kita akan lebih akrab dengan sevisi, sedivisi atau seruangan ya, atau mungkin ya sesuai jabatan ya. Tapi pernahkah saudara berteman dengan mungkin dia bagiannya office boy, bersih-bersih ya, pasti jarang banget. Bahkan kita sering memperlakukan nggak enak ya dengan office boy ya, atau dengan orang yang mungkin kerjaannya tidak kedudukannya tidak tinggi seperti saudara di suatu perusahaan, sehingga kita sering kali menganggap rendah ya, bukan hanya kedudukan tetapi juga dalam finansial. Ketika kita melihat saudara kita yang dia pekerjaan yang mungkin ya tidak, kita berpikir bahwa dia tidak memiliki uang banyak seperti saudara atau seperti saya ya, dan kita menganggap rendah orang, kita semena-mena dengan orang karena finansialnya tidak lebih baik dari kita. Atau mungkin saja ada di antara saudara atau saya punya anak, ketika punya anak kita mengharapkan anak kita mempunyai pasangan yang sesuai dengan rasnya ya, atau sesuai dengan kulitnya ya, dan itu tanpa kita sadari juga kita membeda-bedakan ya. Jadi akhirnya kita sebagai orang tua melihat bahwa anak saya kok tidak punya pasangan yang sesuai dengan apa yang saya mau, padahal udah sama-sama ke gereja atau mungkin udah sama-sama pelayanan, tetapi hanya masalah ras atau masalah kulit ya, jadi kita membeda-bedakan ya. Di sini firman Tuhan berkata mengenai kebenaran tentang persamaan manusia. Ya, kita dapat temukan dalam beberapa Alkitab. Yang pertama kita temukan secara jelas dalam kisah penciptaan manusia ya. Di Kejadian 1 ayat 27. Ya, firman Tuhan berkata bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, yaitu laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, pria maupun wanita itu sama-sama diciptakan Tuhan, dan ya kita ini serupa ya, segambar ya dengan Tuhan ya. Dan di sini firman Tuhan sudah jelas ya, menekankan bahkan menjelaskan bahwa Tuhan itu hanya menciptakan dua, yaitu pria dan wanita. Tuhan tidak menciptakan apa rasmu ya, apa agamamu, apa kulitmu ya, apa kedudukanmu, apa jabatanmu, tetapi di sini Tuhan itu benar-benar menciptakan manusia menurut gambar Allah, bahkan serupa dengan gambar Allah. Jadi kalau saudara di dunia masih membeda-bedakan, ayo segera bertobat ya, bertobat dan sadar
bahwa di sini firman Tuhan loh yang berkata, bukan saya mau mengada-ngada, tetapi di sini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah membedakan dalam hal menciptakan manusia. Kenapa manusia membeda-bedakan, memberikan batasan, padahal firman Tuhan sudah jelas, tidak ada yang beda. Kita ini sama-sama manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Untuk itu saudara, yang saat ini suka membeda-bedakan, atau mungkin saya juga, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, gambaran Allah yang mulia. Untuk itu janganlah kita membuat perbedaan-perbedaan di dunia ini. Mari kita mau sama-sama saling mengasihi, karena saya percaya bahwa hukum tabur tuai itu akan tetap berjalan. Apa yang kau tabur, maka engkau akan tuai. Kalau di dunia ini berkata karma baik dan karma tidak baik, ketika kita menginginkan suatu hal yang baik terjadi dalam diri kita, apakah kita sudah pantas atau apakah kita sudah layak untuk menerima segala yang terbaik, karena definisi orang yang mendapatkan tuaian yang baik atau karma yang baik adalah orang yang hidupnya benar dulu, baru bisa kita menginginkan orang lain. Jangan menginginkan orang lain untuk melakukan yang baik kepada kita, tetapi kita sendiri tidak bisa memberikan yang terbaik. Apakah layak? Apakah pantas? Untuk itu selagi melakukan segala sesuatu, saya belajar bahwa apakah saya layak Tuhan? Apakah saya pantas untuk diberikan orang-orang yang baik? Apakah saya sudah baik? Ketika kita menuntut orang lain untuk berbuat baik, atau menuntut suami, atau menuntut istri, atau menuntut anak untuk menjadi yang baik, apakah kita sudah menjadi diri sendiri yang baik dulu? Karena hidup itu adalah cerminan. Ketika kita melakukan yang baik, maka kita akan mendapatkan yang baik, akan dapat taburan yang baik. Untuk itu dalam dunia ini, lakukanlah yang terbaik saudara, tanpa membeda-bedakan, karena firman Tuhan sudah jelas mengingatkan bahwa semua manusia adalah sama, dan tidak ada yang beda. Bahkan di kitab Filemon juga Paulus mengingatkan kepada Filemon untuk menerima Onesimus sebagai saudara walaupun dia ini budak. Untuk itu di sini Tuhan berfirman, di mata Tuhan kita semua adalah sama, tidak ada bedanya. Jangan merasa kita lebih oke, lebih berharga, lebih pintar, lebih kaya dari orang lain, lebih sukses, punya pendidikan tinggi dan sebagainya. Karena kalau kita punya perasaan seperti ini akan membawa kita kepada kesombongan. Saudara, untuk itu kalau Tuhan saja memandang manusia adalah sama, karena dia juga yang menciptakan, melihat bahwa semua itu baik adanya. Seharusnya kita pun juga memiliki pandangan seperti ini, yaitu tidak membeda-bedakan manusia. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus mengasihi siapapun tanpa syarat, tanpa membeda-bedakan, karena Tuhan menciptakan ini serupa dengan gambar Allah, dan Tuhan menciptakan kami ini Tuhan baik adanya. Untuk itu ampuni kami jika kami suka membeda-bedakan teman sekantor kami, teman sekolah kami, bahkan juga teman seiman kami dalam gereja, ataupun apapun itu Tuhan. Ampuni kami mau belajar untuk Tuhan memperbaiki diri kami agar kami boleh layak menerima hal-hal baik. Untuk itu pantaskanlah kami Tuhan untuk bisa menerima hal-hal yang baik, supaya kami juga Tuhan mendapatkan tuaian-tuaian yang baik. Untuk itu kami mau Tuhan memeriksa diri kami, mengintrospeksi diri kami, apakah kami sudah layak menerima yang terbaik.
Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu, dan kami mau kembali beraktivitas. Biarlah Kau menyertai dan menjaga setiap langkah kami. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.